Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya ada permasalahan dengan kulkas freezer, di mana freezer ini tidak bisa beku, dingin namun tidak bisa beku. Di sini saya perkirakan permasalahannya adalah kebocoran freon. Di sini freonnya sudah habis, jadi habisnya freon itu disebabkan karena kebocoran. Namun sebelum kita pastikan bagian mana yang bocor, kita sudah cok kulkas ini. Kita melakukan pengetesan melalui proses vakum. Oke, di situ sudah kita colokkan ke listrik dan kulkas ini dalam keadaan hidup. Namun kulkas ini masih dalam proses pemakuman untuk memastikan apakah yang bocor di bagian evap atau kondensor. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Yang saya potong hanya di bagian filternya ini saja. Untuk nanti kita pastikan apakah di sini masih tetap ada gelembung atau tidak. Berarti kalau gelembungnya tidak ada, berarti evapnya tidak bocor. Kalau evap tidak bocor, bisa dipastikan bagian kondensor yang bocor. Namun bagaimana caranya mengatasi apabila kita tidak membawa kondensor tambahan? Jadi untuk freezer bisa kita langsung gunakan kondensor bawaannya di sini. Namun bagian kondensor yang di dalam, yang kondensor dalamnya yang ada di dalam bodi itu tidak kita gunakan, cukup kita sambung langsung di bagian pipa yang ini. Ini biasanya untuk freezer ada 1, 2, 3, 4, 5 saluran pipa. Jadi di sini untuk pipa yang satunya kita sambung langsung, yang ini sama langsung ke bagian filter. Jadi untuk kondensor dalamnya tidak kita pakai. Oke teman-teman, jadi di sini saya belum saya potong di sini, hanya untuk memastikan apakah evapnya yang bocor atau kondensornya. Ini di sini setelah saya tunggu beberapa menit, sini saya gunakan metil untuk pengetesan. Dan di sini kita coba, apabila gelembung masih ada berarti evaporator lah yang bocor. Namun kalau gelembungnya tidak ada berarti evaporator aman. Oke, di sini sudah tidak ada gelembung lagi, berarti yang bocor adalah bagian kondensor. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi di sini tidak ada gelembung, berarti untuk evaporator aman, tidak ada kebocoran. Dan tadi di saat saya potong di bagian ini memang freon masih ada, namun cuman sedikit. Jadi itu tandanya kebocorannya itu halus, jadi tidak langsung freonnya habis. Langkah selanjutnya sekarang kita lakukan pengisian freon, pengisian ulang. Namun di sini kita tidak pakai kondensor yang di bagian dalam, kita langsung pakai kondensor yang di bagian luar ini. Nanti kita sambungkan yang terhubung ke bagian dalam ini kita potong, kita sambung langsung ke bagian yang terhubung ke filter. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham dan ikuti terus cara pengisiannya, cara penyelesaiannya sampai kulkas ini benar-benar normal. Oke, kalau sudah bisa dipastikan evapnya tidak bocor, berarti yang bocor adalah bagian kondensor. Selanjutnya kita langsung sabut saja bagian pakcoknya. Oke, pakcok sudah kita cabut. Jadi di sini kita potong bagian ini dulu. Bocor. Oke, jadi untuk kondensor dalam kita tidak pakai. Jadi sering aku kita buka kulkas. Soal ketemu hitanya jangan. Jadi teman-teman, besi yang terhubung ke filter itu tidak saya lepaskan, namun saya hanya potong setengah saja supaya nanti dalam proses pengelasan antara besi sama besi itu lebih mudah. Namun di sini kita gunakan pipa tembaga sebagai penghubungnya. Di sini untuk pengelasannya lebih mudah teman-teman, ketimbang kita langsung memasukkan besi, antara besi sama filter itu agak sedikit memakan waktu. Jadi di sini saya potong setengah-setengah saja
nanti kita hubungkan menggunakan pipa tembaga, itu lebih mudah dalam proses pengelasan. Selanjutnya kita potong juga di bagian pipa pengisian untuk kita sambungkan sama pintil pengisian freon. Jadi di sini kita amplas sedikit teman-teman supaya lebih mudah juga kita melakukan proses pengelasan. Jadi di setiap sambung-sambungannya ini kita amplas sedikit agar proses pengelasannya itu lebih mudah. Oke teman-teman, kalau sudah semua kita selopkan, sekarang tinggal kita melakukan proses pengelasan. Jadi untuk pengelasan bagian besi ini kita gunakan kawat kuningan yang kita campur dengan bubuk burasnya teman-teman. Bocor nanti kan. Oke, kalau sudah semua kita las, sekarang kita tinggal melakukan proses pemakuman. Yang nanti untuk selanjutnya kita akan melakukan proses pengisian. Jadi sebelum pengisian di sini kita lakukan proses pemakuman lagi untuk menghilangkan udara-udara yang masih tersisa di dalam jalur sirkulasi freon supaya nantinya tidak mengganggu sirkulasi freon. Oke, sekarang selanjutnya kita melakukan proses pemakuman. Untuk manifold di sini sampai jarum manifold di bawah angka 0 atau di angka minus 30. Berarti ini kalau sudah tinggal kita lakukan proses pengisian. Jadi setelah kita tunggu beberapa menit, kita coba lakukan pengetesan lagi supaya udara yang di dalam sirkulasi freon ini benar-benar sudah habis. Jadi caranya di sini kita menggunakan metil lagi. Apabila gelembung masih ada, berarti udaranya masih ada yang tersimpan. Jadi di sini teman-teman gelembungnya sudah tidak keluar lagi. Ini dipastikan EPAP-nya aman dan udara yang ada di dalam sirkulasi freon juga aman. Jadi kalau sudah, tinggal kita melakukan proses pengisian. Namun sebelum kita melakukan proses pengisian, jadi pipa yang ada di filter ini yang kita potong tadi kita las lagi supaya tidak ada kebocoran.
Sekarang tinggal kita sambung selang manifold, yang satu ke prion dan ujung satunya ke manifold. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan proses pengisian. Kita buka keran yang ada di tabung prion, kemudian juga kita buka sedikit demi sedikit keran manifold, sambil kita memperhatikan jarum yang bergerak di bagian manifold. Jadi untuk pengisiannya teman-teman, di sini kita buka kerannya sedikit demi sedikit sambil kita memperhatikan pergerakan jarum. Jadi kita jangan terburu-buru teman-teman, sambil kita memperhatikan apakah ada kebuntuan atau tidak. Oke, di sini jarum sudah ada pergerakan sedikit dan kita coba cek di bagian dalam apakah sirkulasinya sudah terdengar masuk. Jadi kalau sirkulasinya terdengar masuk, itu artinya prion bersirkulasi dengan baik. Jadi di sini sudah terdengar ada desisan, tandanya prion sudah mengalir. Oke, selanjutnya kita sambung proses pengisian. Jadi kita buka keran manifold sedikit-sedikit saja teman-teman, sambil kita memperhatikan apakah jalannya jarum di manifold itu normal atau tidak. Oke, di sini dia berjalan normal, tidak ada ciri-ciri kebuntuan. Jadi di sini apabila ada kebuntuan, maka jarum akan kembali drastis di bawah angka 0. Itu tandanya ada kebuntuan. Namun di sini kita lihat suara maupun jarum manifold berjalan dengan normal. Jadi jarum di manifold di sini sudah menunjukkan di antara angka 15 sampai 20 PSI. Di sini saya rasa sudah cukup teman-teman. Namun sebelumnya kita cek lagi bagian dalam kulkas apakah sirkulasinya aman dan apakah sudah dingin. Dan ternyata teman-teman, di sini evaporator sudah terasa dingin sekali, baik yang bagian rak 1, 2, dan 3. Jadi semuanya sudah dingin. Namun untuk yang bagian rak paling bawah itu masih belum menyeluruh. Namun di sini bisa dipastikan untuk pengisian prion sudah selesai. Oke teman-teman, untuk proses pengisian prion saya rasa di sini sudah cukup karena sudah berada di 20 PSI. Jadi langkah selanjutnya sekarang tinggal kita kunci pipa pengisiannya. Mulai aja masih pas sekolah aja zaman volume ada panjang kudangan layanannya padat. Jangan terlalu berambisi lagi memegang jabatan. Iya wah. Pokoknya siapa anu apapun Perjuangan diri. Baik teman-teman, inilah proses pengisian prion pada freezer tanpa kita menambahkan kondensor tambahan, dan di sini dipastikan aman ya teman-teman. Mungkin sekian video kali ini yang saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, baik yang udah subscribe ataupun yang belum.
Semoga mendapat manfaat dari video yang saya bagikan ini. Dan tentunya di sini saya bekerja sambil berbagi. Mungkin cuman ini yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.